Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kesempatan yang diberikannya, maka kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran ini. Dan semoga dengan bersyukurnya kita, Allah Subhanahu wa taala menambahkan anugerahnya berupa ilmu dan kepemahaman. Jumpa lagi bersama saya pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu materi tentang semangat beribadah dan meyakini hari akhir. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas makna iman kepada hari akhir dan membuktikan akan kebenaran datangnya hari akhir, yang mana bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama yaitu kajian ayat-ayat Al-Quran, yang kedua ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah panca indera. Dan setelah kita meyakini bahwa akan datangnya kebenaran hari akhir yang menjadi perhatian kita sebelumnya, nah selanjutnya adalah kita tidak lagi terpusat pada alam semesta ini hancur, melainkan apa yang akan kita hadapi setelah alam semesta ini hancur. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa setelah alam semesta ini hancur, kita semua akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali untuk menjalani kehidupan berikutnya. Nah, pertemuan kedua ini kita akan mengkaji lebih dalam lagi bagaimana gambaran kehidupan setelah dibangkitkan dari alam kubur. Lalu, apa sajakah periode hari akhir? Dalam pengkajiannya yang akan dibahas yaitu mengenai periode atau tahapan-tahapan hari akhir. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa perjalanan kehidupan manusia itu diawali dengan alam roh, kemudian alam kandungan, kemudian alam dunia yang mana sekarang kita jalani. Dan setelah selesai di alam dunia, kita menghadapi yang namanya kematian, maka akan masuk ke dalam alam kubur. Apa sih alam kubur itu? Alam kubur bisa disebut dengan alam barzah, yang mana di dalam alam barzah itu terdapat fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang akan diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya siapa, imannya, dan kiblatnya. Bagi mereka yang tidak berhasil, maka mereka akan mendapatkan siksa kubur. Nah, siksa kubur itu diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik, yang mana sudah dijelaskan pada Quran Surat Al-An'am ayat 93, Quran Surat Al-Mu'min ayat 46, Quran Fusilat ayat 30. Dan bagi orang yang selamat dalam siksa kubur, maka tentu saja akan mendapatkan nikmat kubur, yang mana nikmat kubur itu diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia, yang mana sudah dijelaskan pada Quran Surat Al-Imran ayat 169 sampai 170 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Dan setelah melalui alam kubur, maka akan berlanjut ke fase kehancuran alam semesta. Nah, kehancuran alam semesta ini termasuk kiamat kubro, yang mana peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak, yang mana proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, di antaranya yaitu surat At-Takwir
ayat 1-3 yang berbunyi idzas syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat, yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dan juga terdapat pada Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-5 yang mana dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang berterbaran dan gunung-gunung bagai buku yang dihambur-hamburkan. Setelah fase kehancuran alam semesta, maka berlanjut ke hari kebangkitan atau bisa disebut dengan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur, yang mana firman Allah SWT, pada hari ketika mereka dibangkitkan, Allah SWT semuanya lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan, dan Allah SWT mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakannya, dan Allah SWT menyaksikan atas segala sesuatu. Setelah melalui fase kebangkitan, maka perjalanan kehidupan selanjutnya yaitu Yaumul Hasyr, yang mana Yaumul Hasyr ini bisa disebut dengan padang mahsyar. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas yaitu padang mahsyar atau tempat berkumpul. Yang mana firman Allah SWT, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan mendapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka, yaitu Quran surat Al-Kahfi ayat 47. Setelah melalui fase kebangkitan, yaitu yang selanjutnya buku catatan, yang mana setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan yang sudah dicatat malaikat Raqib dan malaikat Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Kahfi ayat 49, dan diletakkan kitab, lalu akan kamu lihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, wahai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak melupakan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Mereka memperoleh di hadapan mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seseorang pun. Dan setelah melalui fase menerima buku catatan, maka yang selanjutnya yaitu Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah SWT memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan segala dosa kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi, yang mana Allah telah berfirman pada Quran surat An-Nur ayat 24, yang artinya pada hari itu lidah, tangan, dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Nah, tahapan selanjutnya adalah mizan. Mizan adalah timbangan yang adil, berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Dan kami telah letakkan timbangan yang paling adil pada hari kiamat, dan tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Dan jika amalan itu hanya seberat zarrah, pasti kami berikan pahalanya, dan cukup kami saja yang memperhitungkannya. Kemudian setelah melalui Yaumul Hisab dan Mizan, yaitu adalah Sirat.
Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asyirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terbentanglah jembatan asyirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Dan fase setelah kemudian Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 17. Pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat perhitungannya. Nah, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan, yaitu adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia kepada hambanya, yang mana sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Haqqah ayat 21 sampai 24. Dan yang selanjutnya yaitu balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan kejahatan, maksiat, tercela, dan orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Sebagian kegetiran dan kerasnya siksaan neraka digambarkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasiyah ayat 4 sampai ayat 7. Yang artinya memasuki api yang sangat panas, diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar.